Nah, itu yang saya harapkan. Jadi kalian bisa proaktif. Kurun waktu 7 hari ya, dari pertama kali materi itu di-open, di-share, sampai dengan datang materi berikutnya, kalian punya waktu 7 hari. 7 hari dalam 1 hari 2 kali 24, 1 kali 24 jam. Jadi kalau 7 hari udah 7 kali 24 jam. Kalian punya waktu paling tidak gitu ya. Karena ini menjadi pengalaman juga ya. Saya melihat banyak sekali mahasiswa itu tidak aktif di sana. Materi sudah di-open seluas-luasnya, tapi tidak pernah ditengok pun, dilirik pun nggak pernah. Nah, karena log daripada kegiatan kalian di Edling itu sudah terekord semua, sudah terekam semua. Jadi kalau seandainya dosen itu memberikan penilaian yang objektif, ya secara otomatis akan banyak sekali mahasiswa yang tidak memenuhi syarat atau standar. Nah, ini saya ingatkan juga sekaligus saya juga mungkin bagian dari pembimbing akademik kalian, saya juga bagian dari ketua program studi kalian, saya juga bagian dari dosen pengajar kalian, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama, saling mengingatkan ya, agar kalian juga tidak sia-sia nanti melaksanakan kegiatan perkuliahan. Nah, ini mengenai penilaian ya. Jadi, nah keaktifan itu ada dua. Keaktifan dalam melaksanakan kegiatan di daring, salah satu seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Kalian datang di kelas, di video conference ini, tapi tidak memunculkan wajah. Nah, saya kan nggak tahu kalian ini menyimak atau kagak gitu ya. Nah, nanti waktunya sepakati, "Pak, jam segini saya masih mandi," misalkan begitu. Jadi, paling tidak, 45 sampai 60 menit lah kalau kita melaksanakan daring biar nggak terlalu lama. Nah, selebihnya nanti kita bisa lakukan diskusi di kolom chat. Di Adlink sudah ada disediakan juga kolom komentar. Kalian bisa tinggalkan pesan di sana. Apa-apa yang belum kalian pahami dari apa yang saya sampaikan misalkan secara daring. Jadi komunikasi kita enak. Tidak ada lost contact antara kalian dengan dosen ya. Jadi manfaatkan itu semua. Karena dosen juga melakukan penilaian keaktifan di sana. Selain kalian hadir di conference, kalau misalkan daring ya, terus kalian rajin tidak melakukan sebuah aktivitas di kolom komentar, ya. Artinya apa? Kalian menyimak materi yang diberikan oleh dosen, ya. Kalau tidak ada yang mengerti, silahkan tinggalkan komentar di sana. Dosen punya waktu 7 kali 24 jam juga untuk mengecek apa yang kalian lakukan, ya. Kalian juga punya 7 kali 24 jam untuk melakukan aktivitas di sana. Ya, itu dioptimalkan. Nah, selanjutnya materi yang akan kita pelajari selama kurun waktu 1 semester. Nah, masih terlihat? Masih, Pak. Ya. Nah, materi 1 semester, jadi di mata kuliah jaringan komputer 2 ini ada 7 materi pokok yang akan saya berikan. Selain di pertemuan kita minggu depan, saya akan review juga terkait dengan dasar jaringan. Karena saya ingin tahu juga materi yang kalian pelajari di jaringan komputer 1 itu sudah betul-betul dipahami atau tidak. Ya, sehingga kalau kita masuk ke konfigurasi dasar, lebih memudahkan kalian. Karena di review jaringan itu, kalian harus tahu dulu apa sih jaringan gitu ya. Terus apa sih bagian jaringan, jenis-jenis jaringan ada apa saja. Terus topologinya kayak apa. Tahu pengalamatan nggak, tahu pengkabelan nggak, ya. Terus bisa masang jaringan nggak, paling tidak dengan sesuai dengan topologi, apakah bentuknya star, ring, bus gitu ya. Nah, itu yang mendasar-mendasar yang harus memang kalian kuasai untuk bisa lanjut di mata kuliah jaringan komputer 2. Karena di sini rekan-rekan semua saya sampaikan bahwa di materi jaringan komputer 2 ini akan lebih banyak kita ke praktikumnya. Nah, masalah peralatan kalian nggak usah khawatir, dengan jumlah yang ada, dengan jumlah mahasiswa yang ada, dengan alat yang ada, saya kira cukup memadai untuk kita bisa melaksanakan praktikum. Nah, bagi yang mungkin sudah mahir ya, nah nanti kita bisa berbagi di sana, sharing dengan rekan-rekan yang lain. Jadi ilmu itu harus saling dibagi. Kalau pada saat kita melaksanakan kegiatan praktikum, tapi kalau pada saat ujian dibagi, nah tentu saja itu akan berdampak ya kepada penilaian. Nah, materi kuliah di selama 1 semester itu ada 7 pokok di sini ya. Mungkin sudah kalian baca ya.
itu terkait dengan konfigurasi dasar mikrotik, ada static routing, dynamic routing, firewall, terus ada virtual LAN, ada tunnel, VPN ya, ada quality of service. Nah, semua materi ini seperti yang saya sampaikan tadi nanti akan ada tugas praktikum, ada 4 tugas praktikum di sana. Makanya di sini saya sarankan kalian dalam kurun waktu 16 kali pertemuan, nah dikurangi 1, 15 kali pertemuan, ya. Kita adakan daring setengahnya, setengahnya lagi kita praktikum. Jadi kombinnya enak, ya. Kalau toh misalkan sewaktu-waktu pelaksanaan praktikum kita lakukan secara daring, nah secara otomatis saya lakukan dengan hybrid. Jadi saya memperagakan peralatan di depan kalian, kalian bisa menyimak, hanya menyimak tanpa bisa melakukan kecuali kalian punya peralatan di rumah masing-masing. Nah, itu tuntutannya ya. Mau tidak mau, suka tidak suka ya karena kalian sudah terlanjur ya istilahnya mendedikasikan diri untuk di dunia IT ya, ya mau nggak mau ya harus memang fighter di sana. Betul-betul kalian memang mempersiapkan diri dari sisi apa? Peralatan, bahan, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan kalian kalau seandainya kalian memang concern di bidang teknologi informasi. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan silahkan saya berikan waktu. Nah, karena ini memang Zoom Meet-nya terbatas ya, hanya saya batasi 45 menit ya. Jadi agar maksimal juga. Nah, silahkan kalau ada yang mau diskusi waktu saya berikan. Oke, silahkan semuanya. Satu-satu. Selamat malam, Pak. Ya, Eh, saya mau nanya, Pak, apakah bisa kita lebih banyak tatap muka, Pak, daripada online, Pak? Karena jujur, Pak, dari pengalaman saya sebelumnya, saya kurang memahami, Pak, kalau lewat Zoom terus, Pak. Tidak tahu sama teman-teman yang lain, mungkin mereka bisa mengerti. Itu oke. aja dari saya. Terima kasih, Servas. Nah, ini usulan yang bagus ya. Saya pun pinginnya sebenarnya nggak ada daring gitu, ya. Jadi kalau kita apa ya, kita lebih banyak luring kan, semua aktivitas baik teori yang saya berikan ada interaksi buat kalian kan. Secara apa ya, secara psikologis, nah antara kalian dengan saya jadi lebih enak komunikasinya. Kita juga lebih lebih leluasa ya kalau misalkan ingin menyampaikan satu hal pendapat gitu ya. Tapi untuk sementara beberapa yang sifatnya theoretical, nah mungkin kita akan padukan ya nanti ya. Atau memang kalau memang intensitas daripada modul materi materi yang saya berikan itu kondisinya harus praktikum dan memang harus berurutan praktikum ya sudah. Nah, kita atur ya. Jadi nggak masalah. Yang pasti dari 16 kali pertemuan, kalau kita bagi dua, paling tidak kita punya 8 kali atau 7 sampai 8 kali pertemuan untuk praktikum. Ya, jadi di praktikum itu tidak langsung kalian gas gitu ya, tidak langsung kalian praktekkan, enggak. Pasti saya kasih dulu petunjuknya, terus saya berikan arahannya, bagaimana bagaimana melakukan sebuah aktivitas terkait dengan jaringan, bagaimana mengkonfigurasinya sehingga bisa betul-betul target saya paling tidak di sini mahasiswa saya ngerti tentang jaringan, ngerti ngerti tentang apa NAT ya, network apa namanya? Tentang routing ya. Jadi ada komunikasi dua arah yang dengan pengelamatan yang berbeda ya, termasuk juga tentang service-service lain di dunia jaringan. Nah, target saya itu. Nah, tentu kalau saya punya target begitu harus lebih intensitasnya sebenarnya tetap muka. Makanya kalian siap-siap ya. Jadi kita sepakati dulu untuk waktu deh. Waktu ya. Kita sesuaikan waktunya sesuai dengan jadwal di TI ya. Kalau yang di SI gimana? Adel, Servas? Eh, itu aja dari saya tadi, Pak. Mungkin kita agak lebih bisa ke memperbanyak tatap muka, Pak. Di kelas saya ini ada yang kerja nggak? Iya Pak, ada Pak saya. Kalau hari Senin tuh kerja sampai jam berapa?
Sampai jam 4, Pak. 4 sampai sore. 4 sore ya. Yep. Ya berarti ya kita harus sepakati di atas jam 4 ya, jadwalnya ya seperti tadi. Ya mungkin jam 6 biar kalian juga ada persiapan ya. 6.30 kita sudah mulai. Itu untuk yang tatap muka ya. Kalau yang daring ya sama aja sih sebenarnya, tinggal kita menyesuaikan aja. Untuk penilaian dulu, sepakat nggak? Ya, Mungkin sepakat, Pak. kalau kalian sepakat harus dilaksanakan loh ya. Ya paling tidak kan dari 100% kalau 80-90% dilaksanakan kan bagus itikadnya ya. Tapi dari 100% 10% yang dilaksanakan, nah itu perlu menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Oke, saya kira untuk penilaian bagi saya sendiri sih prosentase nanti kita atur ya, intensitasnya karena di sini saya terapkan hybrid, ada yang luring dan daring, mungkin ada yang beberapa sesi itu daring, beberapa sesi itu full luring, ada juga beberapa sesi itu hybrid yang mungkin kebetulan teman-teman kalian ada yang mungkin lagi sakit atau mungkin bisa melakukan aktivitas di rumah. Tapi harapan saya kalau memang kalian ingin dapat ilmu ya, kalau sudah lagi luring ya semangat ya. Semangat. Jadi jangan apa ya? Jangan beralasan lah gitulah. Jadi saya juga lebih semangat nanti menunggu kalian di kampus dengan peralatan-peralatan yang kita siapkan nanti untuk praktikum. Kira-kira gitu ya. Kita sepakati dulu ya untuk sistem kuliahnya. Jadi minggu depan secara review saya berikan secara daring. Nah 2 minggu lagi pengenalan peralatan saya berikan secara luring atau tatap muka. Nah, nanti kita lihat di pertemuan sesi ketiga bagaimana intensitasnya, termasuk juga kalau dimungkinkan ya pertemuan atau sesi keempat saya berikan secara luring juga gitu ya. Gimana? Deal ya? Guys? Ya, Pak. Deal, Pak. Yang lainnya mana? Amel, Setia gimana? Deal, Pak. Oh, deal. Jangan diem dong, saya nggak tahu kamu tidur nanti. Ya. Adel gimana, Del? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya siap deal, Pak. Mohon maaf, Pak. Sebelumnya ini saya lagi di Jawa, jadi sinyalnya agak susah, Pak. Tadi keluar. Oke. Ini Mas Broto sudah hadir. Selamat malam. Ya, malam Pak Jun. Sehat-sehat, Pak. Sehat ya. Ya. Jadi gitu, Mas Bro. Saya panggil Mas Ya. Bro deh, biar akrab Siap, ya. Pak Jun. Jadi enak ya, kita nanti sesuaikan waktunya. Jadi untuk minggu depan, review kita laksanakan secara daring. Untuk sesi ketiga kita luring ya. Jadi siapkan waktu ya, kita ngobrol-ngobrol dulu di kampus sambil praktikum. Ya, mohon maaf Pak, mau tanya untuk kalau kita nggak punya peralatan yang hardware, apakah bisa pakai yang kayak itu Pak, software buat simulator gitu Pak ya, untuk praktikumnya itu Pak? Boleh, boleh. Makanya nanti untuk simulator, karena kalian juga punya peralatan kayak laptop kan ya. Nah, kita pakai virtual VM ya. Jadi VMware boleh, atau mungkin pakai aplikasi simulator lain ya. Karena kalau ngomongin mikrotik kan dia luas ya. Jadi luas, boleh dipakai. Kalau misalkan ada peralatan, kebetulan kita siapkan ada peralatan. Jadi secara fisik, teman-teman kalian yang lain yang mungkin baru pertama kali tahu tentang jaringan, tahu tentang alatnya. Nah, kalau kita udah ngegas langsung ke virtual, nah mungkin bagi yang sudah biasa ya menggunakan, jadi nggak masalah. Tapi di situ nanti kita punya kesempatan untuk saling berbagi. Ya, jadi selalu saya arahkan nanti yang beberapa daring mungkin kita arahkan nanti menggunakan VM. Ya, nanti saya siapkan modulnya juga biar mempermudah penggunaannya. Oke, gitu ya, Bro. Ya Pak, siap Pak. Oke. Terima kasih. Mungkin dari saya itu dulu ya, cukup ya untuk hari ini. Ya, jadi yang hari ini ada yang nggak hadir nggak? Semua hadir ya? 1, 2, 3, 4, 8. Lagi 2 orang belum hadir berarti. Oke. Kalau memang tidak ada lagi yang mau didiskusikan, saya kira cukup ya. Sampai ketemu di sesi